Aku Potika Sandri. Nah, ini satu berita yang keluar ya dari BPOM terkait dengan temuan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat. Oke, ini yang kalian tag dari tadi sama Sandri ya. Makanya Sandri tunggu beritanya keluar dulu, baru sebenarnya bisa di-share buat yang lainnya ya. Oke, kita baca aja dulu keterangannya ya. BPOM melakukan pengawasan peredaran kosmetik secara intensif pada periode September 2023 sampai saat ini Oktober 2024. Berdasarkan pengawasan tersebut terungkaplah 16 produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat menggunakan jarum maupun microneedle. Nah, terkait microneedle sebenarnya pernah dibahas juga di beberapa VT Sandri, mungkin sekitar satu atau sekilas terkait dengan penggunaan microneedle ini merupakan salah satu inovasi atau sistem delivery terbaru, baik itu untuk vaksin, misalnya untuk jerawat dan sebagainya. Ada treatment tertentu lah ya yang memang memanfaatkan si microneedle ini. Oke, kita lanjut aja dulu. Tren menggunakan produk ya yang didaftarkan sebagai kosmetik ya, namun diaplikasikan dengan menggunakan jarum. Pasti kalian sudah mengarah kemana ya. Yang marak beredar berhasil diungkap oleh BPOM dan perlu diterbitkan dong, pasti ada. Nah, BPOM RI Taruna Ikral Senin. Oke. Sesuai dengan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, produk kosmetik yang didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital dan berbagai bagian luar atau untuk gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan dan merubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi memelihara tubuh dalam kondisi yang baik gitu ya. Oleh karena itu, produk yang digunakan jarum atau microneedle maupun yang digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk golongan kosmetik. Ada yang bilang kemarin kan Korea kan sudah menggunakan itu. Korea ya, bukan Indonesia. Karena kalau untuk injeksi ataupun microneedle itu perizinannya bukan hanya dari BPOM sendiri, tapi kita langsung ke Kemenkes seperti itu. Karena jatuhnya itu kan adalah alkes atau alat kesehatan seperti itu. Ini yang paling urgent sih sebenarnya kalau diinjeksi ya. Produk yang digunakan dengan cara injeksi haruslah steril. Nah, itu dia nggak bisa berulang kecuali kalau kayak insulin pen. Nah, insulin pen pun juga dipakai kan jarumnya itu mungkin sekitar 2-3 kali kita pakai itu harus diganti atau 4 kali itu ganti gitu. Harus sampai pakai itu sampai habis kan. Ada biasa kan kita dikasih 2 atau 3 kayak gitu. Kalau insulin kan bisa sendiri ya, tapi kalau yang seperti ini itu diaplikasikan sebenarnya oleh tenaga medis karena dosisnya kita nggak jelas tuh sekali suntikannya itu berapa atau sekali keluarnya itu berapa. Nah, kosmetik bukanlah produk yang steril. Sekali lagi, secara umum dapat digunakan oleh siapapun dengan tanpa bantuan tenaga medis serta tidak dimaksudkan untuk memberikan efek di bawah lapisan kulit epidermis. Maksudnya ini kan kita ada stratum corneum, ada ini. Jadi kalau udah masuk bagian kulit epidermis yang bagian dalam itu pasti sudah masuk ke pembuluh darah. Jadi itu memang tidak dikategorikan kosmetik. Oleh sebab itu, meskipun produk ini telah terdaftar sebagai kosmetik, namun tetap melanggar peraturan dan membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Jelas, kalaupun misalnya dia steril, itu pemakaiannya berulang, ya, apalagi untuk wajah, bisa jadi mungkin akan terjadi infeksi-infeksi yang tidak diinginkan. Mungkin bisa jadi jerawat, iritasi, atau yang nggak diinginkan lah, hal-hal yang lain. Bahkan bisa jadi kematian kalau misalnya injeksi itu mengandung bahan-bahan yang istilahnya menjadi pencetus alergen atau alergi terkait dengan orangnya gitu. Injeksi yang dilakukan dengan menggunakan produk yang tidak sesuai dan diaplikasikan oleh bukan tenaga medis berisiko terhadap kesehatan mulai dari reaksi alergi, bener kan? Infeksi, kerusakan jaringan kulit hingga menyebabkan efek samping yang sistemik yang tidak kita inginkan. Ini slide terakhir, jadi kalian bisa baca aja atau post atau langsung aja ke siaran pers ya. Dan Sandri akan tampilkan lagi lampiran-lampirannya 16 produk yang sudah ditarik dan termasuk kategori ilegal di Indonesia. Bukan ilegal sih, tapi sudah ditarik izin edarnya gitu ya.
Ini adalah listnya. Yang pertama itu adalah PDRN by Bella Vita, NA segala macam bla bla bla, nomor izin edar ya pasti dicabut lah pakai microneedle. Terus Sapir PDRN, nah nih izin dicabut. Kayaknya ada yang kenal ya di sini guys. Aduh, Good Skin DNA Salmon di rumah aja. Yang mahal-mahal kemarin itu dari kemarin sih sebenarnya udah ditarik gitu kan. Tuh lihat. Ini dari tadi kalian asli nak sibuk ngetek Sandri terkait ini kan. Lanjut, itu ada Mesologika, terus Mesologika lagi. Terus ada Sapir Aqua Drop, ada Curenex Lipo Lab PCC Solution, ada MCC Doxycholic, terus ada MCC Organic Silicon, MCC Cellulose Cocktails. Dan yang terakhir ada MCC Uric Acid 1%, terus MCC Vitamin C. Itu adalah daftar-daftar semuanya yang sudah ditarik ya, dan izin edarnya sudah dicabut. Jadi kalau dipakai berarti ilegal. Oke lah ya, segitu aja. Terima kasih. Selamat petik Sandri.